Ada salah satu bus yang bukan sembarang bus. Bus ini adalah salah satu bus itu yang berasal dari alam gaib. Tarifnya sangat murah dan kecepatannya itu di luar nalar. Mungkin hampir sama itu dengan kecepatan pesawat terbang. Nama busnya adalah PO Laju Utama. Selengkapnya mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Peristiwa tentang bus dari alam gaib atau bisa juga disebut dengan bus hantu ini terjadi di kisaran tahun 2009. Kejadiannya dialami langsung itu oleh Ferdi. Ferdi adalah salah satu karyawan di perusahaan swasta di kota Jakarta. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu 2 hari sebelumnya, Ferdi itu mudik ke rumah orang tuanya di Semarang. Tepat di hari Jumat sore selepas bekerja, Ferdi langsung menuju ke terminal bus AKAP di pinggiran kota Jakarta. Setelah sampai di terminal, Ferdi bertanya-tanya di seluruh agen bus yang ada di sana. Ternyata tiket bus jurusan Semarang untuk keberangkatan hari itu hingga hari H Lebaran sudah ludes terjual, pemirsa. Kontan saja hal tersebut membuat Ferdi bingung, pusing 7 keliling. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba itu datanglah seorang wanita tua dengan pakaian yang agak lusuh dan terlihat berjalan tertati-tati menghampiri Ferdi. "Nak, pakai saja tiket ini. Nenek sudah memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Semarang." Ferdi kemudian segera menerima tiket tersebut dengan hati yang sangat gembira, karena akhirnya Ferdi itu bisa pulang ke Semarang. Tiket itulah yang menjadi harapan satu-satunya Ferdi. Kemudian setelah si nenek memberikan tiketnya itu, lalu si nenek tersebut berkata seperti ini, "Sebaiknya sekarang kamu ke depan terminal dan tunggulah bus itu di sana, karena bus itu tidak masuk ke terminal." Kemudian si Ferdi itu bergegas melangkah menuju depan terminal, khawatir kalau bus yang dimaksud keburu datang. Tetapi baru 3 langkah Ferdi tersadar ternyata belum memberikan uang sebagai ganti tiket yang diberikan si nenek itu. Tetapi aneh, saat Ferdi itu membalikan badan, nenek itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Bahkan Ferdi itu mencarinya ke berbagai sudut terminal, namun juga tidak ditemukan. Ferdi sedikit menyesal, sedih dan merasa bersalah karena tidak menemukan nenek tersebut. Sambil menunggu bus itu datang, Ferdi terus memikirkan si nenek itu. Hampir 5 jam itu Ferdi menunggu. Namun bus yang ditumpanginya itu tidak kunjung datang, pemirsa. Pada saat itu, Ferdi melirik jam tangannya. Itu menunjukkan pukul 12 malam. Rasa ngantuk itu mulai menghinggapi diri si Ferdi. Namun, dia tetap bertahan demi bisa pulang ke rumah orang tuanya di Semarang. 1 jam kemudian, bus yang ditunggu pun datang, yaitu bus dengan nama PO Laju Utama. Maka tanpa buang-buang waktu lagi, setelah sang kondektur itu membuka pintu, bergegaslah si Ferdi ini naik dan langsung mengambil posisi duduk di kursi yang agak belakang, tepatnya di sebelah seorang wanita muda itu yang tengah tertidur pulas. Ferdi itu merasa agak aneh ketika di dalam bus Laju Utama tersebut, karena jumlah penumpangnya itu tidak banyak seperti bus-bus lainnya. Padahal di musim mudik seperti itu, biasanya itu penumpangnya sangat banyak sekali, yaitu para pemudik yang membutuhkan transportasi untuk pulang ke kampung halamannya. Terlebih untuk ukuran bus kelas ekonomi seperti PO Laju Utama ini. Nah, penumpang di bus tersebut ternyata itu hanya kurang dari 10 orang, pemirsa. Keanehan yang lainnya yaitu para penumpangnya itu tidak ada satupun yang berbincang-bincang sepatah kata pun. Sehingga suasana dalam bus tersebut itu terasa sangat hening sekali. Semua wajah penumpang tersebut terlihat sangat pucat dan semuanya itu kompak mengarahkan pandangannya itu keluar jendela, pemirsa.
Tetapi karena Ferdi itu merasa sangat lelah, maka dia tidak mempedulikan hal itu dan lebih memilih itu untuk segera tidur. Selang beberapa saat kemudian, bahu si Ferdi itu dicolek oleh seseorang, dan ternyata itu adalah kondektur bus laju utama tersebut. Mengetahui kedatangan kondektur itu, maka Ferdi itu langsung saja menyodorkan tiket yang tadi diberikan oleh sesosok nenek yang ada di terminal. Tetapi bukannya segera pergi, kondektur itu malah mengatakan bahwa tiket yang diberikannya itu adalah tiket keberangkatan Jumat minggu kemarin. Sehingga tiket itu sudah tidak berlaku lagi jika digunakan saat itu. Benar saja setelah Ferdi itu mengecek atau melihat tanggal yang tertera pada tiket tersebut. Ternyata untuk keberangkatan Jumat minggu kemarin. Mendengar penjelasan sang kondektur sekaligus melihat sendiri tanggal yang tertera pada tiket tersebut, tanpa pikir panjang si Ferdi segera memberikan 1 lembar uang 100 ribuan. Selang beberapa saat sang kondektur bus itu menyodorkan uang kembalian. Setelah menghitung uang kembalian tersebut, Ferdi itu bingung bukan kepala karena uang kembaliannya adalah Rp90.000. Padahal tarif bus menjelang lebaran di tahun itu berkisar antara 80 sampai 100 ribu rupiah untuk jurusan Jakarta ke Semarang. Lah, kok ini itu cuma 10 ribu rupiah saja? Kemudian si Ferdi itu segera menanyakan kepada kondektur bus tersebut. Dan kondektur pun itu menjelaskannya memang tarifnya itu hanya 10 ribu itu pemirsa. Si Ferdi heran, namun karena terlalu lelahnya maka dia segera tidur. Tetapi belum lama pulas Ferdi terganggu dengan bau-bauan itu yang sangat aneh, yaitu bau kulit yang terbakar yang tercampur dengan bau busuk. Bahkan semakin lama aroma busuk itu terasa semakin menyengat, sampai-sampai membuat perut si Ferdi itu mual-mual. Bukan hanya itu, Ferdi juga mendengar suara tangisan bayi, yang mana suara tersebut lebih dari 1 bayi pemirsa. Padahal di dalam bus tersebut tidak ada satupun yang membawa bayi ataupun anak kecil. Yang ada hanya para penumpang dewasa, yang mana jumlahnya kurang dari 10 orang. Kemudian setelah mengalami kejadian-kejadian aneh tersebut, mata Ferdi itu seakan dihipnotis. Rasanya itu sangat ngantuk sekali hingga akhirnya Ferdi pun tertidur pulas. Kemudian selang beberapa waktu, Ferdi dikejutkan oleh tepukan tangan seseorang. Ternyata itu adalah kondektur bus. Kondektur bus tersebut berkata seperti ini. "Sudah sampai Pak, maaf, bus kami tidak bisa masuk ke dalam terminal." Kemudian Ferdi langsung bergegas turun. Bus tersebut berhenti di depan tepat di depan gerbang terminal Terboyo Semarang. Kemudian Ferdi langsung melihat jam tangan miliknya. Dan kemudian Ferdi pun merasa heran. Ternyata waktu itu menunjukkan baru jam 3 pagi. Bus tersebut sangat cepat sekali. Perjalanan Jakarta Semarang itu hanya ditempuh kisaran 2 jam saja pemirsa. Padahal di tahun itu, di tahun 2009, biasanya bus dengan trayek Jakarta Semarang membutuhkan waktu berkisar antara 12 sampai 14 jam perjalanan. Lah ini hanya 2 jam, bayangkan pemirsa. Rasa penasaran Ferdi pun itu mulai memuncak sampai akhirnya Ferdi bertanya kepada petugas terminal. Kemudian petugas terminal tersebut mengatakan bahwa dulu pernah ada bus yang bernama Laju Utama. Tetapi sekarang bus tersebut bangkrut dan izinnya dicabut karena bus itu sering mengalami kecelakaan dan banyak korban jiwa. Akhirnya Ferdi merasa yakin kalau bus yang ditumpanginya tersebut adalah bus dari alam gaib alias bus hantu. Ditambah lagi setelah diperhatikan dengan seksama, tiket yang diberikan oleh sosok nenek dalam terminal itu ternyata tahun yang tertera adalah tahun 1987. Padahal waktu itu adalah tahun 2009. Jadi selisihnya itu kisaran 22 tahun.
Itulah pemirsa sekalian tentang kisah nyata ya perihal bus hantu atau bus yang dari alam gaib yang bernama bus laju utama. Mungkin pemirsa pernah menaikinya, silahkan bisa share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Saya Patin Nurul undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.